Kok anak gadis berantakan gini? Ini cari duit terus yang punyanya nih. Ini rumahnya, guys. Garasi mobil. Harga diri laki-laki sangat ditentukan oleh Karena kita ada campuran di situ, Melanesia. Kunci lagi pakai gegepan. Udah kebuka anjing. Nyo, Bangsa the people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi makak In here, always in here. Nyo, Ya, kita akan menano-nano Ria hari ini karena banyak permasalahan yang harus kita rangkum menjadi satu. Gitulah ya. yes. Tapi sebelumnya apa Nyo? Sebelumnya jangan lupa buat yang belum sebrek dijengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dijengkling. Apanya tuh? Hah? Apanya dicengklung? Tombolnya. Oh, tombolnya. Tombolnya. Tombol. Yo, oh iya, terima kasih buat Santu People atau Sultan Santu yang sudah giving Super super thanks. Nanti thanks. setelah segmen reaction kita akan memberikan salam, maksudnya membacakan salam Santu dan super sticker, super thanks. Yo, nano apa hari ini adanya gitulah ya, meluncur kita kali gak usah pakai lama. Cus. Ini tuh aku nggak ngerti beneran apa enggak Nyo. Cuman ini katanya ada caption Gus Samsudin diangkut paksa ke rumah sakit jiwa sampai seperti ini, sedan atau lilin. Ini nggak ngerti nih aku beneran apa enggak. Soalnya caption aja tulisannya kayak begini, angka-angka ini biar apa maksudnya, coba. Ceki people. Boleh. Tapi ini diposting sama channelnya Gus Samsudin nih kayaknya nih kalau ngeliat dari watermark ininya ya. Tapi masih ada iklannya aja. Iklannya nggak nanggung loh. Paket media Rukia Kesehatan. Pelayanan. Lagi budi nih. Di pelayanan ya. Oh, pelayanan. Oh, diedit suaranya ya? Oke. Tapi ternyata anginnya. Oh, di pitch shifter. Kaget aku kirain suara Udin gitu. Wala. Kaget aku. Samsudin BCA Yayasan Padepokan. Lihat dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Kalau Panjeringan desa yang bundi dari mana? Kita cepet-cepetin aja. Sudah menjadi. Mana diangkut paksa? Saya baru kali ini di Tansi. Begitu. Saya baru kali ini ditensi. Perasaan belum pernah saya di Tansi seumur umur. Mana diangkut paksanya mana gitu. Kalaupun bener diangkut paksa ini nggak tahu ya. Aku mengarahkan ke settingan mungkin ya. Biar apa? Biar lolos Dari jeratan hukum tuntutan. Kalau misalkan ada tuntutan gitu kan bisa berdalih dia ODGJ gitu kan. ya. Tapi ODGJ mana gitu yang masih lihat nih. Di Singosari. Mana tadi yang iklan? Nih, masih pasang paket Rukia Kesehatan, paket Rukia Keselamatan gitu. Tapi ada juga Nyo kecurigaan Mamang nih. Apa? Ini ngadi-ngadi nih yang ngasih judulnya nih. Maksudnya ini kontennya tentang apa? Misalkan Gus Samsudin sakit atau didatengin sama orang kesehatan gitu. Dia di sini nge-framingnya diangkut paksa ke rumah sakit jiwa gitu. Iya. Jadi curigation Mamang nih sama M_Hussein nih. Atau bisa jadi Mang, ini tuh dia vaksin. Kan Mungkin. vaksin harus ditensi dulu. Mungkin gitu. Maksudnya videonya apa, dikasih judul apa gitu. Berarti tidak bisa dipercaya dulu nih. Iya. Tidak bisa. Kita Sama aku connect berarti. salvok di Apa? ambulannya ada Samudra Indonesia. Samudra Indonesia. Ini apa namanya? Kantor pelayaran. Kantor pelayaran. Aduh. Next Nyo. Next. Nyo. Iya. Next ini ada update sedikit update rame sih di sosmed. Katanya Kang Deddy datang ke rumahnya Yesi. Sebenarnya kemarin banyak banget yang minta spill rumahnya Yesi kayak gimana gitu kan. Cuma sama Rian gak jadi di spill kan. Iya. Akhirnya ini sama Kang Deddy nih di spill nih. Ceki people. Play. Oh enggak, di yang ini nih meluncur nih.
Cus. Ini nih Nyo, ini nih waktu dari luar lebih enak di shotnya dari luar gitu. Jadi si Kang Deddy masuk di shot sama campers gitu. Iya. Ceki be. Play. Ini harusnya lagunya aman ya karena diposting di YouTube juga sama Kang Deddy tuh. Rumahnya, kondisi rumahnya buat satu people yang penasaran juga ya. Nggak boleh. Ini rumahnya. Tuh. Awas lo gadis-gadis. Ini saya masuknya dari dapur ya? Enggak, ini depannya malah. Oh ini depannya? Iya. Kok nggak kelihatan depan sih? Soalnya itunya ditutup, Pak. Oh, Pagernya, ini depannya. Iya, pagernya rusak, jadi Oh, sama Bapak ditutup Ini aja. ditutup, pagernya rusak. Iya. Dirusakin sama siapa? Oh, Rokok. ini dari depan ya? Iya. Ini masuk. Ini rompinya Yesi kan? Iya, berantakan lupa. Ya punya Yesi. Lah ini anak gadis gimana? Kok anak gadis berantakan gini? Ini cari duit terus yang punyanya nih. Ini gabung sama tempat gosokan, Pak, kamarnya. Oh, gabung tempat gosokan. Ini rumahnya berapa kamar? Cuman 2. Mana? Ini sama kamar. Ini kamar ibu. Bukan, kamarnya si Dede. Dede. Ini kamar Dede. Ini kamarnya kamar apa kapal pecah? Kapal pecah. Oh, kapal pecah. Salfok berantakan Ini banget. kamar, ini ruang apa? Ini tempat gosokan sama Yesi tidurnya di atas. Oh, Yesi di atas di mana? Di ini ada kasurnya, Pak. Ibu emang mau pindah? Mau pindah kemana, Bu? Tadinya kan mau hajat kemarin, Pak, makanya itu-ituin. Oh, mau hajat. Mau Oh, ya di- ituan. itu ibu mau pindah? Coba Iya, sini Yesinya. beres. Ya sini. Mana gadis ini coba? Gadis mau nikah, nata rumah belum bisa. Walah. Nah, ini mau pindah. Iya, Pak. Mau pindah mana? Diusir sama ibu. Waduh. Udah Berantakan, begini. Oh, emang kalau di rumah ngapain aja rumahnya berantakan? Tuh, ini Yesi. Jadi Yesi mana kamarnya? Sini, Pak. Tidurnya di atas. Maksudnya ini emang ada lantai dua? Enggak, ini ada tempat tidur. Tempat tidur aja doang. Ini kamarnya Yesi. Iya. Segini. Iya, buat tempat tidur aja, Pak. Yesi di situ nyelap. Iya, nyelip. Ini bener Yesi nyelap di sini tidurnya. Iya, Bapak. Ini kamarnya segini. Naik set di atas itu. Iya, Ya Allah ya Rabbi, kalau mau tidur naik. naik. Coba aja kemarin ya. Coba aja gitu. Lempeng aja gitu. Tahan 3 hari lagi. Dapat tuh rumah. Iya. Di-spill nggak ya Marian ya? Dalamnya enggak kayaknya. Penasaran, nanti kita cari coba, siapa tahu di-spill. Heeh. Coba aja gitu loh ya. Sama kayak komenan dari Zil Diva 10, boleh disikat nyonyo. Ya Allah ya sih, jika kau jadi sama Rian pasti kamu diratukan sama Rian dan ibu mertuamu, dan lagi kehidupan adik-adikmu bisa terbantu. Dari kisah ini jadikan pelajaran buat para gadis. Ya, setuju. Ada komenan? Bener, kalaupun jadi juga pasti nanti Bang Rian bisa sedikit-sedikit bantu renov rumah mertuanya. Benar. Itu sudah pasti hati yang baik akan membiarkan keluarga pasangan tidak akan ya maksudnya. Lagian nyokapnya Rian juga pasti nggak akan tinggal diem kali ya, pasti dibantu, di backup sedikit-sedikit gitu. Iya. Aduh, gemes banget Mamang ngeliatnya gitu, kayak aduh gitu. Padahal itu one step closer ya Nyoh. Iya. Selangkah lagi, 3 hari lagi gitu. Amat ya mungkin ya mau ya gimana ya, mau gimana lagi sih ya. Sama mungkin kalau jadi nikah nih Mang, kan katanya kemarin biaya kuliahnya Yesi kan katanya masih nyicil gitu kan. Nah, aku yakin banget, nggak tahu ya, aku yakin banget nanti kalau misalnya jadi nikah nih, bayarin. si Rian bakal nyicil paling nggak, ya anggaplah kalau misalnya masih jadi buruh pabrik gitu ya. Pasti bakal nyicil gitu, atau Terus enggak mamanya pasti bantuin. Ya itu yang memang menurut Mamang mah, nyokapnya Rian nggak akan tinggal diam gitu kan, pasti turun tangan juga gitu. Aduh Yesi sayang sekali, Tapi malah kemarin yang mamanya Yesi yang ngomong apa sih, bilangnya ya saya tahu ibu orang kayanya hartanya 7 turunan nggak gak akan habis yang gitu. Point of view-nya coba mindset tadi dibenerin sedikit. Nextnya Next. Nyo. Ya. Bener kan, ada kan nih di review nih. Nih. Rian udah bikin channel ya, Rian dan Official Salfok, subscribernya 8,14K. Viewsnya juga gede-gede nih kan. Apalagi yang itu. Yang ini spill yang rumah review. nih.
Nih kalau kita ke shortnya juga visual lumayan gede-gede gitu kan. Iya. Nah kita ke lihat nih, kayak gimana sih spill rumahnya? Tadi kan Kang Deddy udah nyepil rumahnya Yesi ya, Iya. yang saat ini ditempati. Ini Rian nge-spill rumah yang harusnya akan ditinggalin oleh Yesi dan Rian jika kemarin jadi meluncur. Cus. Nyo, Ya. langsung nih Nyo meluncur nih. Ini di di channelnya Rian Dono. Mungkin buat Hantu People juga yang mau subrek nih, memang subrek juga tuh. Subrek. Udah disubrek, Deng. Udah. Yang mau subrek tinggal disubrek aja nih, yang siapa tuh pengen tahu konten-kontennya Rian ini nih. Kita lihat review spill rumahnya yang katanya diminta sertifikatnya. Ceki play. Ini depan bisa dijadiin warung. Iya enggak? Iyalah. Depan bisa dijadiin warung. Garasi mobil. Garasi mobil. Nah, masalahnya nih, mobilnya nggak, maksudnya rumah beserta mobilnya nggak gitu kan? Belum tahu juga kan? Iya. Ini bisa buat motor, lega banget gitu. Atau bisa jadi itu mobil orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Yuk kita cek ke dalamnya, Salamnya gede Nyo. Ini bisa buat ngaso-ngaso taman motornya aja ada banyak, tolonglah. Ini terasnya, ini bisa ngaso-ngaso di sini, ini bisa jadi warung. Ya, bener. Kalau misalkan gak mau ngewarung nih Rian sama Yesi, bisa jadiin studio konten di situ ya. barang-barang yang mau dibawa. Tapi kan kalau misalnya mereka jadi nikah nggak akan viral. Iya juga sih. Tapi bisa berkonten Ria. Oh ini kita ke rumahnya. Lanjut part 2. Mana tuh si Rian anjir, penasaran kan? Mamang pengen tahu ininya apa namanya? Isinya. Iya isinya apa? Si Rian Dono, come on. Tolonglah lanjut part 2, belum ada anjir part 2-nya. Belum ada kan ya? Belum kayaknya. Iya belum ada di sini nih, belum ada konten terbarunya 5 jam yang lalu, belum ada part 2-nya. Sekarang back to the TikTok. Cush. Nyo, back to the Yesi lagi. Mm-mm. Pas banget pertanyaan, kan katanya Yesi tuh kerja di kelurahan ya, di mana tempat orang tua Rian dan saudaranya bekerja di situ ya. Nah, sini ada pertanyaan untuk Yesi nih dari Kang Deddy nih. Udah berani kerja belum? Nah, di sini nih ada sedikit caption, boleh disikat Ibu Nyonyo. Yesi takut kalau teman-teman kerjanya di kantor desa mengucilkan dia atau bahkan mencibirnya karena salah satu rekan kerja Yesi di kantor desa adalah ayahnya Rian Dono. Ditambah kepala desanya juga adik dari ibunya Rian Dono. Jadi ibunya Yesi khawatir kalau Yesi kenapa-kenapa. Jadi yang takut tuh Yesi atau ibunya nih? Nih kita dengerin nih, cek people. Play. Sekarang kerja. Insya Allah kerja lagi. Hari ini kerja ke desa. Hari ini belum kayaknya Pak. Kenapa belum kerja ke desa hari ini? Belum, masih takut. Oh, belum masuk kerja. Iya. Takut nanti jadi masalah lagi Bapak. Oh, di kantor desanya. Iya. Masalahnya sama siapa? Kan ibu kadesnya udah. Iya, udah. Udah clear kemarin kan? Mau kerja nggak saya antar ayo? Hah? Mau nanti lah. Nanti hari pertama kerja saya kasih tahu biar nanti di desanya clear gitu loh. Gitu. Masih ragu pergi ke kantor desa? Masih Pak. Emang agak curiga tapi lanjut Kenapa? lagi. Ya takutnya gimana-gimana sama teman-teman yang lain juga. Gimana maksudnya gimana? Takutnya jadi ngerasa si ini gitu kan. Oh, teman-teman staff yang lain. Iya. Kalau kata Bu Kadesnya gimana? Kemarin aja yang di Bapak. Bu Kadesnya belum ngobrol lagi? Belum ngobrol lagi. Nanti sih temuin. Iya, nanti kita ngobrol dan nanti saya ngobrol sama Bu Kadesnya, kerja lagi aja normal lagi. Iya. Kan udah dibilang bahwa jodoh boleh tidak jadi, tapi silaturahmi harus terjaga dan kerja tetap harus berjalan. Udah lama kerja di desanya.
Dari 2016 Pak. Wah, Lumayan kan? 6 tahun. Berapa tahun tuh? Udah 6 tahunan ya Pak. 2020, 2000. Oh enggak. Oh yang 6 tahun. 6 tahun. Tapi Mang, ini logikaku aja sih ya. Kalau misalnya nih aku gitu Yes. tidak merasa aku melakukan kesalahan di kantorku, terus ada kejadian begini, terus ya aku masuk aja. Sama ya itu masuk akal Nyo. Tapi kalau dari Mamang lebih ke mikir ini sih beneran apa gimmick sih? Maksudnya? Takut masuk kerja itu beneran apa gimmick? Soalnya kalau dia alasannya takut dikucilkan, takut mencibirnya, lu klarifikasi di mana-mana. Iya sih. Lu bikin konten di mana-mana, live streaming lu gitu kan. Ya. Nggak ada lu rasa takut dikucilkan segala macam. Bahkan kalau kita meluncur ke Instagramnya ya sih. Cus. Nih Instagramnya nih. Kalau katanya takut, tapi dia ngonten. Dia bukan kelihatan orang yang kena trauma terus takut gitu. Ya ngerti nggak? Iya. Dia bikin konten loh. Ada endorsan pula nih. Ya nggak? Terus di story-nya nih ada konten-kontennya dia. Jadi kayak nggak masuk akal gitu untuk dia bilang takut dicibir, takut segala macam. Di TikTok-nya juga nih meluncur. Cus. Nih TikTok-nya dia ngonten kok, update kok nih. 6 jam yang lalu, yang terbaru itu di 11 menit yang lalu masih dia posting gitu. Jadi kalau di alasan takut dicibir, takut dikucilkan, gini. Mungkin itu salah satu faktor, tapi faktor kecil. Mungkin ya menurut Mamang, balik lagi loh ya, ini ya menurut Mamang. Alasan utamanya belum masuk kantor karena order endorsan banyak. Masih mungkin, enak konten gitu. Mungkin sama kayak Rian, cuman kalau Rian kan belak-belakan dia bilang mau konten dan dia gitu. lebih milih daripada gua nyambi gitu kan, mengganggu waktu tuh nggak bisa masuk. Ya udah Rian lebih milih untuk ya gue resign gitu kan. Iya. Ini 5 jam yang lalu gitu ya, cek keranjang kuning, takut ke kantor, takut dicibir, tapi postingan isinya endorse semua dengan make up dan alis yang begitu. Tolonglah, nggak nangkep kan? Jadi kontradiksi kan gitu. Jadi kayak kalau kita balik lagi nih meluncur, di sini takut nih, takut dicibir, takut segala macam. Makanya sampai apa namanya? Kang Deddy bilang, lah kenapa? Apa perlu saya anterin gitu ya? Mungkin ini mengantisipasi jangan sampai lu dengan alasan takut, alasan nangkut, padahal lu lagi pengen eksekusi endorse gitu. Jadi lu main 2 kaki nih. Di satu sisi gajian masih terus berjalan dari Kades gitu, walaupun dia nggak masuk dengan alasan takut atau segala macam. Satu sisi lu dapat keuntungan lain gitu dari endorse gitu. Tolonglah kalau mau 2 kaki nggak apa-apa, at least dua-duanya kewajibannya diberesin gitu. Jadinya kalau misalkan alasan sebenarnya itu karena dia punya endorse, mending ngomong aja izin cuti gitulah ya. Daripada bilang nggak mau masuk, nggak, masih belum siap segala macam. Tapi ternyata sebenarnya dia mengerjain orderan endorse gitu ya. Iya, tapi nggak etis juga kalau misalnya cuti hanya karena untuk mending resign aja nggak sih? Iya, mending resign atau ya eksekusinya pulang kerja gitu kan sampai jam 5, jam 6 gitu kan ya. Kayak kita ya. Tolonglah tolong. Nextnya Nyo, ini yang lagi rame nih di TikTok nih. Ada sebuah ramalan dari mbak-mbak ini. Iya. Katanya akan ada tsunami 34 meter tingginya, ngeri juga nih. Aku nggak ngerti berapa nggak jadi merinding, banyak kabar jika Jakarta akan tenggelam katanya. Why? Ceki people. Play. Sekitar 34 meter tinggi tsunami akan menerjang Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan wilayah Pangandaran. Tapi ada komen dari Dede Irawan, Ari Cianjur tsunami dari mana atuh di soalnya di Cianjur nggak ada laut katanya tuh. Mungkin kiriman. Nggak ngerti, aku suka nggak percaya sama kiriman ramalan kayak gini. Ada video keduanya dia nih, nextnya. Dan tsunami diperkirakan di Jakarta sekitar kurang lebih 34 meter. Tetap waspada untuk wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, karena diperkirakan menjelang tanggal 21 Desember sampai pergantian tahun baru, peristiwa besar dan fenomena alam yang tidak kondusif akan selalu menghantam negara Indonesia kita tercinta. Dan tsunami 21 Desember, wah kita lagi ada di Jember itu Nyo. Iya. Tapi Mama nggak tahu suka apa ya,
kalaupun waspada, gimana cara waspadanya? 34 meter tuh perlu aku harus mempersiapkan apa gitu. Gak bisa sih muka. Gimana ya? 34 meter loh Nyo. Iya. Berapa biji aku dijajarin itu? Iya, aku 10 dijajarin aja masih 18 meter. Iya. 2, 20, 19, 18 aku dijajarin Nyo tuh 34 meter Nyo. Gimana ini? Kadang aku suka apa ya? Ya percaya nggak percaya gitu sama kayak ramalan kayak gini. Ya semoga aja nggak kejadian gitu ya. Iya. Kalaupun kejadian kayak gimana ya? 34 nggak meter bisa sih ya udah ngapa-ngapain. kita cuma bisa pasrah gitu. Iya. 34 meter aku ngebayangin aku gendong-gendongan di sini sudah ada 18 biji gitu, 18 orang gitu. Ya Allah tinggi banget gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Iya, nggak akan 34 meter bisa mah lari juga gitu. ya udah tenggelam Jakarta gitu, mau gimana lagi. Ini hanya intermezzo aja gitu karena memang bingung juga harus berkomentar bagaimana gitu kan. Iya. Karena yang percaya akan tetap percaya, yang tidak percaya akan tetap tidak percaya gitu. Iya, betul. Kita yang di tengah-tengah harus ya udah lewatin aja kayak gini mah, intermezzo aja. Sekarang Iya. kita ke next. Next. Nyo, Ya. masih ada update soal korban Indra Kents ya. Ini menghubungi Hotman 911 katanya itu siap menegakkan keadilan. Ada caption di sini boleh disingkat Nyo. Bersama Bang Hotman Paris siap bertempur di jalur hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Ceki people. Play. Ya, jadi biar ngerti ya. Bukan berarti kalau sudah nanti dikasih kuasa ke kita langsung sudah tokcer enggak loh. Ya, tapi ini lebih efektif malah seperti ini. Ya, ngerti ya gue? Oke. Jadi ya Hotman terima sebagai kuasa untuk membantu mereka. Ya. Tapi Mang, Ini sepotong doang sih, tapi aku salfok Heeh. karena kemarin kayak ngeluh karena nggak dapat bagian bayar Bang Hotman aja berapa. nggak tahu lah. Kalau 911 kayaknya nggak dibayar gitu. Kalau nggak salah ya. Karena Bang Hotman kan punya Hotman 911 gitu buat para masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan gitu kan, dibantuin tuh via 911 gitu. Kalau saya tuh panjang ceritanya pernah dijelasin juga gitu kan. Cuman di sini cara ngebantunya gimana ya? Aku pun bingung sumpah. Karena balik lagi kalau misalkan pihak pengadilan itu kan disita negara tuh asetnya tuh kan. Yang dibilang karena dengan sadar dia melakukan atau ikut serta dalam ajang judi gitu. Iya. Bagaimana gitu. Bahkan sebelum ini tayang, dia udah bikin konten sama Bang Hotman yang meluncur. Cus. Nah di sini kontennya kayak gimana nih? Aku pun bingung. Ceki people. Play. Ada yang bertanya-tanya dan juga ada yang punya pendapat bahwa kenapa Bang Hotman itu banyak sekali wanita-wanita cantik yang mendekati Pak. Jadi apakah itu katanya ada yang bilang itu magic, ada yang bilang juga itu trik. Nah menurut Bang Hotman sendiri seperti apa sih? Lebih bagus tanya ke dia. Tanya jawab dulu. Wah, ini luar Jawab biasa, dulu. Pak. Karena beliau ini seorang pantan, jadi makanya banyak wanita. Panutan tanpa transfer ada gunanya enggak? Iya. Ada uang berarti ya. Ya, jadi panutan tanpa transfer ada gunanya enggak? Ya, ada transfer ya berarti ya. Oke, jadi Oh ya. seperti saya bilang dari dulu, harga diri laki-laki sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Bukan segala-galanya, tapi itu salah satu faktor. Yang kedua, tidak munafik. Kayak saya tidak munafik. Ada orang ceramah di TV agar kalian jangan cerai, bahwa perkawinan itu adalah seumur hidup hanya dipisahkan oleh Tuhan. Kata dia, tahu-taunya dia Ini cerai kamera. melulu. Saya hanya satu istri, tapi memang aku nakal. Laki-laki mana ada yang tidak nakal? Apalagi kalau sudah berduit, cuma ada batas-batasnya. Benar nggak? Benar. Lu nakal nggak? Hampir kejebak. Gak nakal cewek tapi judi. Nakal judi gitu. Tapi tadi aku ngerasain kayak Bang Hotman nyindir juga sih. Sebenarnya harga diri laki-laki adalah kerja keras gitu kan. Kerja keras gitu. Ya tujuannya kan ya faktor ya ekonomi tadi kan yang harus dicapai gitu kan. Cuman nggak tahu aku ngerasanya kayak ya lu mau ekonomi tinggi ya lu kerja keras gitu. Nggak bisa dengan
gitu, nggak bisa ya. Memang mengiming-imingi atau diiming-imingi untung yang besar gitu kan. Iya. Tapi nggak bisa instan, sumpah nggak bisa instan. Everything punya prosesnya gitu, punya proses gitu. Aduh, jadi mie instan gimana ya? aja harus Harus digoreng dulu. diproses gitu, harus nunggu airnya belum gasnya kalau habis gitu Iya, kan ya, beli dicolok, udah dimasukin regulatornya bocor, itu kita. Wah, anjir pusing si Bapak. Pokoknya sesuai komenan dari MFRDHY sikatnya. Janji nggak wahai langit wahai bumi. Iya kan di konten terakhirnya Doi yang viral tuh ya, wahai langit, wahai bumi, minta keadilan. Giliran menang kemarin diem gitu lah. Tolonglah, nextnya nyo. Next. Nah daripada wahai langit bumi mending ini kita bahas filsafat. Gila malam ini nano banget kontennya ini. Suka memang banyak nano begini. Apa nih filsafat apa lagi yang dilakukan oleh Charlie ST12 KW 17 ini. Jauh banget ini. Ceki people. Play. Bangsa tertua justru terjadi di bangsa saudara kita yaitu Melanesia. Karena kita ada campuran di situ, Melanesia. Bahkan di dalam film Bahubali di India beberapa tahun yang lalu itu sampai digambarkan ada orang-orang dari Kepulauan Samudra yang menyerang kerajaan Bahubali di India, yang digambarkan seorang yang hitam, kuat, perkasa. Itulah saudara-saudara kita dari bangsa Melanesia. Tunggu Mang. Ya. Kok kalau aku lihat-lihat ini ya pembahasannya jadi kayak Lord Rangga gak sih? Mungkin bisa ke arah sana, cuman beda gaya penyampaiannya beda dengan Lord Rangga. Tapi kok aku jadi mikir jelek ya? Jeleknya kenapa? Oh dia ngambil celah ketika Lord Rangga udah nggak ada gitu. Dia mau ngambil peran atau ini ya role playnya Lord Rangga gitu almarhum. Lanjut lagi. Lanjut. Makanya kita dengan bangsa Papua ada percampuran DNA. Karena titik temu tadi, makanya dibilang kuning banget juga enggak. Itu salah satu bangsa tertua. Bukan paling tua. Kalau konteks Lemuria segala macam atau bangsa di bawah tanah segala macam. Ini Gus Besi itu dia bajunya nggak punya kancing ya? Gimana sih? Itu kaitannya yang lebih jauh. Saya mungkin akan membahas lebih detail, yaitu apa itu Ya'jud Ma'jud, apa itu Gog and Magog, apa itu Togok, maaf bahasa budaya, Togok, segala macam, yang memang bangsa ini memang termasuk salah satu tertua. Makanya dulu ketika Syekh Subakir mensiarkan Islam di Tanah Jawa, itu perlu numbali Tanah Jawa. Nah ini yang membedakan Gus Susi dengan Lord Rangga. Gus Susi itu selalu membawa-bawa agama gitu. Lord Rangga kan pure konspirasi dunia, tatanan negara gitu ibaratnya kan. Ini yang membedakan gitu. Jadi kalaupun Lord Rangga kan udah nggak ada nih, Gus Susi di sini anggaplah pikiran kita benar gitu ya. Anggaplah ya ini misalkan dia mengambil celah nih, oportunis mengambil celah di mana Indonesia habis kehilangan sosok komedian yang kontennya konspirasi, dia mau masuk situ gitu kan. Beda tetep. Beda orang beda style, nggak bisa disama-samain gitu. Beda orang beda style, beda pasarnya juga gitu. Nggak bisa yang seneng sama Gus Susi terus dipaksa buat nonton Lord Rangga gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Sama kayak komenan ya Mang ya. Sama kayak komenan ada gitu. Soal React DBM, coba cek channel yang ini gitu cara ngereak, ya beda dong. Gue mau natural ya, gue gedek, gue nggak gedek, beda. Mbe sama kuda itu beda. Tolonglah. Jadi Tela Gus Susi kalau misalkan ya mau masuk ke celah di mana Lord Rangga udah nggak ada gitu, tetap beda. Nanti pasarnya pun beda. Beda. Kita langsung next aja kali ya. Takut kelamaan kita nonton filsafat aja jadi puyeng gitu. Ntar harus minum obat gitu. Minum panabol, minum bogreg gitu. Lah, nextnya nyo. Nextnya kita ke live ya Yesi, ada yang record nih ya. Dia bilang malu ke kantor, takut dicibir, takut dikucilkan, tapi di live tekbal banget. Padahal ini lebih parah dari cibir sama kucilan komenannya. Ada caption sedikit apa nyo? Takoni Mbak, mentalmu kondang tenan. Apa tuh? Aku akuin Mbak, mentalmu kondang tenan. Kondang itu aku nggak tahu apa. Cek people. Play. Gak ada rasa malu kan. Janda bukan gadis, bukan anjir. Kalau gue jadi malu bongkar aib di podcast orang. Matre. Itu dia bacain tuh.
serah Allah di serah lo. Jadi kayak kontra ya dengan statement yang tadi dia bilang di depan Kang Deddy gitu kan, takut dikucilkan, takut nggak enak sama orang ini gitu. Tapi di live digas langsung, dia bacain pula, be aja tuh. Iya. Makanya Mamang curiga kayak lu sebenarnya nggak mau ngantor karena takut dikucilkan atau lu masih banyak orderan endorse yang belum lu eksekusi gitu. Gitu. Tolonglah. Ini komennya aku nggak bisa baca. Kali intinya kan nggak tahu permasalahan awalnya. Dia kan bisa bilang ke orang, dia sering juga bilang untuk orang netizen, orang lain di luar sana mereka nggak tahu permasalahan, jadi ya udah biarin aja gitu. Tapi kenapa sama yang di kantor gitu? Atau jangan-jangan dia diskors, dipecat? Tapi nggak mungkin, dia pasti ngadu kan. Jadi kenapa nggak mau masuk? Nggak tahu lah, Mamang curiganya ke arah situ. Orderan endorse banyak banget belum dieksekusi gitu. Iya, atau ada rasa bersalah juga kali, Mang. Dia Kepada? kan di situ dia satu kantor, satu kerjaan sama orang tuanya Rian kan. Lah di Kang Deddy satu frame nggak ada rasa bersalah sama nyokapnya Rian, sama Riannya pula juga ada. Mungkin karena kayak cuman bentar doang, mungkin gimmick doang gitu loh, Mang. Jadi, mungkin. Jadi kalau misalnya di jam kerja kan anggap aja 8 jam kerja gitu. Takutnya nih kerjain nih, jangan batalin gitu. tapi nggak tahu juga kita. Tahu. Ya karena balik lagi, Mang, kalau misalnya orang udah tahu dia ngerasa salah gitu, pasti ngerasa takut nggak sih? Tahu teman kerjanya ada yang megang kunciannya. Apa? Megang kartunya, alasan sebenarnya gitu. Mungkin yang pernah dicurhatin atau kayak gimana. Mungkin ya gitu kan. Jadi dia beda gitu ketemu orang yang malu, yang tahu cerita sebenarnya, itu agak rasa malu gitu kan. Iya. Oh mungkin ya. Atau ini pikiran kita jadi kemana-mana. Mending kita intermezzo aja, Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ada Om Adi Ketu. Ceki people. Play. Oh, amat Ketu. Blok aja, Mamang juga kaget ya. Baru tadi aku kayak gitu. Oh iya, ini Mamang ngolek bahannya nggak dicek, pokoknya Adi Ketu disimpan buat intermezzo cadangan kan. Gua blok terus. Kenapa kayak gitu? Iya, jadi tadi kan Nyonya mau nyalip mobil. Di belakang mobil ada truk. Jadi mobilnya itu di dekat ini loh, trotoar. Jadi kan nyelip tuh kecil kan. Begitu mau lewat gitu kan takut dorong. Goyang ya. Iya, takut. Bahaya, truk bahaya. Iya, takut ini kan. Kalau kaget nanti Nyonya oleng gitu. Kamu tuh truk, tega kamu. Takut aku. Jangan sampai kenapa-napa. Ini Nyonya satu-satunya punyanya Mamang gitulah ya. Ya Nyo. Kita meluncur lagi, Nyo. Cus. Cukup kan intermezzonya? Udah cukup. Udah kaget nggak tadi, Nyonya? Tadi, kalau yang ini enggak. Sombong banget. Nextnya. Next. Ini intermezzo lagi nih. Alibaba apa? Alibaba Ceki people. Play. Apa abang? Nggak tahu nih ya, ada. Kalau besi bekas Oh, nggak masalah, tapi Mali. kalau besi yang orang mau Set pakai, celana, ya anjir. repot kamu nih. Lari dia. Ini Dia petugas proyek gadungan, ceritanya apa gimana? Atau emang petugas tapi nyolong. Ya terus kalau petugas tapi nyolong buat apa lari gitu kan, pasti pada kenal tahu rumahnya di mana gitu. Makanya dibiarin. apa abang? Kalau nggak dikenal pasti dikejar dong. Pas lari ya udah dibiarin. Kalau besi yang Kan orang udah mau tahu. pakai, abangnya repot kamu nih. Kan cuma diliatin dong. Mana berat banget lagi tang gitu. Cuma emang salpok. Ini lari dibiarin doang tuh. Iya. Gak ada diselengkat atau apa gitu. Ya mungkin itu kali ya. Lah ngapain lari? Kan gue tahu rumah lu di mana gitu. Gue tahu lu siapa gitu. Cuman gini ya. Udah dapat pekerjaan gitu kan. Bukan digarap, digas semaksimal mungkin sejujur-jujurnya. Iya. Malah maling besi, ditaruh di si Imron. Mamang jadi salfok nih. Besinya bolong. Hei. Disangkutin gak ke si Imron? Jadi simpennya di sini, Nyo, di celana tuh. Iya. Kan? Gimana selain ada penyanggahnya dari sambungan celana loh. Ini maksudnya sambungan celana loh, penyanggahnya loh. Ya kan, sambungan celana. Tapi kalau sambil bertugas kan, ya enggak? Apa ini udah mau bubaran? Selama dia nyimpennya kapan gitu? Ditahannya pakai apa? Mama tadi mikir kan,
celana oke pakai penyangga, tapi ini berat loh. Penyangga celana kan pasti kedodoran gitu. Kalau sabuknya lu mau sekencang apa sabuknya buat nahan gitu. Kalau besi bekas Tuh. Oh enggak Mang, disangkutin. Itu kan celana jeans tuh. Iya Nyo, ini dari beratnya Nyo nih. ini Berat banget kan. Kalau di celana oke bisa kayak gini, celana kita ngantongin handphone 3 aja pasti udah mulai berat ke bawah kan. Iya. Otomatis penyangga dia di sabuk. Mau seberapa kencang tuh sabuk ke pinggang, mau mati darahnya di situ nggak ngalir gitu kan kalau seberat ini. Terus ada bolongan, apa jangan-jangan si Imron yang bantu menyanggah gitu kan. Imron strong gitu. Imron lakukan tugas kamu Imron gitu kan. Sanggah ini sampai 8 jam gitu. Saat pulang akan saya kiloin dan saya akan berikan salep gitu. Kasih counterpain. Biar kuat. Bukan biar kuat, ototnya pegel. Nahan besi gitulah ya. Cuman ini mah intermezzo aja, kita nggak tahu kelanjutannya, nggak tahu di mananya. Pas memang lihat bisa nih jadi intermezzo nih, banyak bahan nih. Karena bolongnya, karena besinya, karena kaburnya, karena kabur gak ada yang ngejar gitu. Iya, ini definisi kalau kata tertan muslim. Why? Next Nyo. Next. Nyo. Iya. Last of the Last DBM nih Nyo. Ya, terus kalau buat penonton yang lebih enak nonton reaction DBM di channel ini, ya udah nggak apa-apa anjir, jangan maksa gua buat jadi kayak channel Ono nanti jatuhnya meniru-niru gitu, tidak natural. Semua punya Khasnya stylenya masing-masing. masing-masing dan Khasnya masing-masing semua orang juga punya seleranya masing-masing. Iya, kalau ngikutin kayak gitu bisa, cuman jatuhnya apa? Cuman niru, Mamang jadi nggak lepas gitu, nggak natural. Kan ini ya sesuai kenyataannya. Mamang kalau kesel ya kesel gitu, kalau emang ngeliatnya biasa aja ya biasa aja gitu. Masa harus kesel terus, nggak natural, mau palsu, fake, gitu. Fake. Tolonglah ceki people, Nyo. Ya. Kita sekarang yang ini karena yang tadi kurang. Ya. Ceki people. Play. Mama mertua minta dibikinin kopi buat papa mertua, tapi nggak mau kalau airnya kena tangan. Ini dia caranya. Ya nyuruh orang lain lagi anjir. Hah? Mama mertua dibikinin kopi sama papa mertua, berarti mak bapaknya dia ya yang mau kopi ya. Tapi si mamanya nggak mau tangannya kena air gitu. Suruh lagi aja orang lain lagi yang suruh gitu. Gak usah pakai alat-alat begini. Clear, beres, selesai. 7 detik selesai konten. Gak ada yang emosi. Win-win solution ya nggak? Bener dong. Iya. Beneng Dor. Pertama-tama botol aquanya kita gegep dulu pakai gegepan. Kemudian tutup botolnya kita gegep lagi pakai pasti tangannya si Yosi anjir. Dan kita buka. Tapi sepertinya ada sedikit masalah ya. Tuh lihat. Bukan sedikit masalah, anjir lu kekencengan ngeremesnya. Salah nggak sih, harusnya buka ke kiri nggak sih? Oh iya sedikit. Iya. Masalahnya apa? Ini padahal udah kuat banget sih, tapi dia nggak mau kebuka. Dan kita coba buka dulu. Sepertinya memang harus dibuka dulu sih si botol itu. Enggak, iya arahnya. Terus ya, kita salah. pasang lagi. Nah setelah itu kita kunci lagi pakai gegepan. Udah kebuka anjir. Ini kita pakai gegepan Tadi salah arah. frame 4 inci. Nah ini baru bener anjir. Sepertinya udah bisa. Ini udah mau bisa sih. Tapi kayaknya kalau pakai tisu kurang deh. Jadi kita nggak usah pakai tisu. Tapi ini nggak usah pakai tisu, nggak usah pakai gegepan, pakai tangan. Alatnya semua kita udah cuci steril dan kita buka. Gini nggak mau kena air ya udah lu pakai sarung tangan plastik gitu. Mau lu begini-begini nggak akan basah. Dan ternyata bisa guys. Monyong Dia sumpah. Tuh. Bisa dibuka. Nah, kemudian kita pakai Ini magnet. sebel banget liat magnet begini, magnet pengangkatnya anjir sebel. Tali rapinya juga sebel banget. Magnet neodymium. Kan tumpah ya nanti ya airnya. Diperkuat. Dan kita pakai emang ditumpahin. tali, kita tarik di katrol sehingga airnya mau tumpah ke kagok kan? Sudah disiapkan. Tuh. Nah, seperti itu lihat. Walaupun cuma terkait ke magnet, tapi magnet tersebut mampu untuk menanggung beban hidup yang begitu berat. Masukkan kopi ke air panas, diaduk-aduk. Nah ini dia, kita tunjukin lagi sekali, lihat magnet neodymiumnya mampu mengangkat beban yang sangat berat. Oke, kembali lagi ke kopi, udah dingin.
biar papa mertua nggak keselak sama ampas kopi, kita masukkan dulu ke dalam tabung dan kita putar dengan sentrifugal selama kurang lebih 10 menit. Ahli kimia anjir. Kayak mau bikin obat anjir. Setelah terputar, Enggak, aku salvo kenapa alat laboratorium bisa ada di dapur. Diaksesnya dari mana, monyong? tunggu berhenti, kita keluarkan. Oh, Dan ampasnya bisa terlihat ada turun. endapannya. Iya, atasnya iya, itu Nyok. kita kopi buat papa mertua. Dan ini dia kopi tanpa ampas, super duper steril untuk papa mertua. Yes, ampasnya nanti kita tunjukin di bagian akhir. Oke. Ini udah dingin, ini Nyok, rasanya kopinya, mirip sumpah. Vivix TV tadi saya cobain. Mantap. Masa gitu doang Kopi tanpa Iya, ampas airnya buat dikit papa ya. mertua. Dan ini dia si endapan kopinya. Mas, lu bisa beli alat lab tapi nggak bisa beli yang namanya teknologi pressure kopi. Ada itu. Ada, tuangin seduh terus. Oh, yang kayak di Terus itu tuang kafe-kafe gitu. ya? Iya, ada loh. Ngapain beli alat laboratorium anjir, mau ngecek kandungan virus apa gimana? Pakai yang begini-begini kayak mau habis PCR dimasukin. Dia kayak keren, dapat aja dia. Dapat aja nyo. Nggak ada sisi positifnya, nggak ada. Kita bungkam nyo, nggak ada. Biar apa? Nggak ada. Biar apa lagi? Biar apa? Mungkin apa? Oh mungkin ini mang. Oh mungkin buat ini mang. Apa? Biar estetik. Estetik biji, estetik kopinya dingin. Mama mertuanya udah beli Good Day gitu kan. Ribet dah beli kopi botolan aja anjir. Terus kalau nggak mau yang ada ampas ya udah kopi sasetan, nggak ada yang nggak ada ampas. Nggak mau kena air tangannya, udah nyuruh orang aja udah. Nggak usah pakai gegep-gegepan timbang emas magnet apa tai babi begitu anjir. Udahlah satu aja lah. Kita back to the super thanks. Yes. Meluncur. Cush. Yo. Yeah. Say thanks to super thanks. Yo. Monggo opening. Yang pertama, terima kasih. Apa sih? Ngomong apa sih aku? Terima kasih. Sebelumnya Nyonyo dan Mamang mengucapkan terima kasih kepada Sultan Santuy, para Sultan Santuy yang sudah memberikan stiker super thanks Super dan memberikan ruang kepada Santuy people yang lainnya. Ya. Untuk aspirasi, keresahan atau untuk berkomen-komen ria, kirim salam apapun bebas. Yang pertama ada dari Alfia Gata, boleh Iya, disikat Nyo. Absen selamat malam Nyomang dan Santuy people dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Aku no komen Amang, capek bener, udah bosan lihat mukanya Yesi. Semalam aku ketiduran habis absen Nyomang dan disibukkan dengan segala kerjaan. Ini aja baru pegang HP terus ada notif dari Nyomang, langsung gaskeun. Yuk yang mau masuk TV YouTube, tempat dan waktu dipersilahkan. Selamat malam aja deh buat Nyomang dan Santuy people. Stay safe dan healthy ya. Oke, terima kasih Kakak Alpia. Ada dari Agung Pratama, Agung. Hatur, thank you Agatha. Ada dari Aat. Numpang lewat. Monggo. Abdul. Numpang masuk TV. Tua Nugroho. Hadir nih Nyomang, terima kasih buat Mbak Alfi Agatha Sawer. Nyomang. Saya mau sampaikan keresahan saya nih, kenapa ya ada orang yang ngetik di WA harus ngomong dulu sebelum ngetik ya. Wah iya, aku mau makan gitu. Nanti dulu. Hahaha, WK. Iya itu apa namanya? Nyambung kayaknya jempol sama mulutnya nyambung. Heran aku bener. Tuan Nugroho Mamang juga resah kayak gitu. Next ada dari Tio 1972. Tuh kaman salah. Tuh kan Mang, apa kata saya kemarin, nggak kelar kalau ngurus Yesi mah. Udah yuk Mangnya puyeng atuh, emosi darah tinggi lihat Yesi, berharap Yesi damai sama Rian kayak berharap Israel sama damai Palestina. Saran coba Mangnya cari bahan di Twitter banyak Mangnya. Saya terlalu Mamang ganteng, Nyonyo kawaii, Nyonyo imut. Iya Tio, nanti kita cek juga ke Twitter gitu lah ya buat bahan-bahan. Iya. Tapi sementara kita dari TikTokan dulu gitu. TikTok. Next ada dari Carlos Thomas. Hatur nuhun dan wai Yesi teh lieur. Semoga Yesi dan kawan-kawan bisa jadi komika dan ikutan suci suca. Amin. Saya doakan Anda semua bahagia, sukses selalu. Amin. Amin. Ada Mat Ismat. Makasih buat ruang numpang masuk TV. Sukses dan sehat selalu buat Nyomang dan Santuy people semua. Sukses Amin. juga Mat Ismat. Sani Ketup, si moderator. Thanks Bang Alfia. Mbak. Tetep anjir tetep. Tinggali. Apa tuh Bang? Tinggali DBM geus emosi tambah deui Yesi kehead katanya. Hayangna naon sia teh gitu. Ngeliat DBM udah emosi ditambah Yesi kehead. Maunya apa sih lu? Mau viral seterusnya lu tuh.
Udahlah Nyomang, daripada nambah emosi. BTW hati-hati kalau pulang ke kampung Nyonyo di Jember. Good luck arriving home in Jember. Iya. Terima kasih Sani Ketup. Nanti comeback tanggal 22 ya. 22 kita live. Sang moderator Sani Ketup. Nextnya ada dari Ricky Abdurrahman, boleh disikat Nyonyo? 2 hari yang lalu Aing nggak nimbrung komen di sini, kirain udah aman. Ternyata Yesi malah balik lagi. Saya kira sudah tentram. Oh Yesi, sepertinya Anda punya bakat jadi ratu drama in sosial media. Asal jangan di privat dan tahan mental. Move on Yesi, bikin drama baru, jangan itu mulu. Ayolah, bisa yes. Aduh Nyomang, 12 sepi. Satu people yang butuh Kang jahit atau permak seragam, celana, gamis dan lain-lain silakan cari di Akilas Smart di Google. Thank you buat Alfia dan Radio Santuy beserta jajarannya, sehat selalu. Amin. Tuh Santuy people yang butuh jahit, permak, seragam, celana, gamis dan lain-lain bisa langsung meluncur nih. Yes. Akilas Smart di Google, coba ceki-ceki. Nextnya Wayan WK TV. Ini apa lagi sih Yesi? Katanya udah damai. Tolonglah. Next ada dari Rore K Com New Studio. Nonton DBM ama nonton aja kali BM ya. aja sudah bikin esmochi si Mamang ya. Si Mamangnya. Mamangnya, apalagi kalau ada konten Nyonyo kolaps deh, si Mamang diem di bangku belakang kamera, di sekitar ada alat-alat low budget seperti pisau titanium. Anjir, kira-kira apa yang terjadi? Tunggu the nextnya. Secara Nyonyo selalu positive thinking dia mah DBM. Heran Mamang. Mungkin makin sayang dong Mamang ke Nyonyo jadi pinter masak. Titip salam Nyomang buat yang besok Kamis ikut screening The Big Four. Jangan lupa, mantap, jangan lupa deadline sambil nonton Radio Santuy. Ini penghibur setelah dapat revisi yang BM banyak mau. Makasih Nyomang, sabar-sabar dengan revisi berada. Next ada dari Chandra Gotama Nyo. Hai Nyomang, lucu banget newcomer member topi mangkoknya. Boleh tuh diculik untuk ngonten next time. Setuju sih untuk nasi mawutnya, minyak jadi bubur pasti nggak aku makan. Tapi aku beli lagi sama Mamang yang jualan nasgor tek-tek langganan aku depan rumah. Please ya Santuy people dan peace ya Santuy people, semangat dan Nyomang. Semangat ya Nyomang. Newcomernya sih itu yang kemarin si Amel. Next ada dari Link Tatsuya. Numpang masuk TV dimonggoin Rian Padilla. Hadir Mamang. Mang yang dimaksud Yesinya si Rian gak pakai dono itu maksudnya Rian Padilla Mang. Salam akal sehat buat para manusia santuy. Bilangin lu ke istrinya, bilangin. Tapi lucu ya Yesi sama Rian Padilla. Cocok tuh, cocok. Next ada dari Inde Bagja, masuk lagi Nyomang, semoga selalu ada dalam kesehatan, amin. Kalau mikirin si Yesi itu greget Mang, so cantik, gak tau etika dan tata krama, ribet jir, tolonglah. Next ada dari Neng Yati Nyo. Numpang ya Mbak Alfia, mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Amin. Pokoknya kalau nonton DBM Nyonyo mah bilangnya mungkin Mang. Iya anjir, kebanyakan mungkin. Walaupun memang udah emosi jauh, tetap Nyonyo mungkin Mang. Mungkin nanti lagu Noah bagaimana. Sehat-sehat ya Nyomang, salam santuy semuanya. Gak bisa sehat-sehat kalau DBM terus esmochi, Mamang esmochi. Kevin Kristo Nyo. Kevin Kristo, selamat pagi, semangat beraktivitas untuk Nyomang dan Santuy people semua yang always in here. Hari ini salfok sama Amel, untuk yang lain no komen aja deh ya. Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Tisam dari Mama seperti biasanya ya Nyomang, terus untuk dia juga. Amin. Waktu dan tempatnya. Makasih ya Kak Alfia. Amin. Nextnya ada dari Mas J Official. Si ini kudu dicokel otaknya biar nggak error. Di servis di las anjir. Lepot L, Nyomang, salam buat siapa? Buat siapa Lepot anjir, buat siapa? Buat koma-koma tuh tolonglah. Adi Jukis, Yesi ya emang suka ilfel. Itu ya akronim dari Yesi. Iya. Nextnya ada dari Ojol 2M channel. Sikat Nyo. Malam Nyonyo ya. Nyonyo dan Mamang sehat terus ya. Yang dirasakan Mamang dulu pas perintis aku rasain sekarang. Sebagai YouTuber pemula memang berat, apalagi gak pernah viral dan bukan artis juga. Iya, bener. Dan gak mau komen panjang-panjang. Salam aja dari Jember buat Nyonyo. Wong Jember. Siapa tahu nanti pas kita ke Jember bertemu ya gitu kan. Dan ini bener, ngerintis tanpa viral dan tanpa artis itu memang berat. Tapi kalau udah dapat goalsnya tuh gitu. Iya. Next ada dari Kucing Gaming. Atur nuhun Mang, maaf Nyomang numpang masuk TV, boleh dong saya terus buat Nyomang, amin. Saya terus juga ada kucing. Kemarin ada Amel, ada kucing di sini.
Nextnya dari Wamip channel. Makasih Mamang dan Nyonyo. Kemarin udah bacain salam saya ke istri. Senang banget dia. Sebagai ucapan terima kasih, full video ini gak skip iklan sama sekali. Semoga sehat selalu buat Mamang dan Nyonyo. Amin. Amin. Terima kasih Siama. Nextnya ada dari kenapa jadi banyak Rian ya. Dari Rian Andriana. Sikat. Numpang mang ojol. Hatur nuhun, sebelumnya udah disediain tempat. Hapunten sareng hatur nuhun kasih Mamang sareng Nyonyo belum biasa. Oke. Minta maaf sama terima kasih buat Mamang sama Nyonyo gitu kan. Belum bisa nyawer kata tuh. Saya asli Jabar tapi ngerantau. Jualan gorengan di Gresik Jatim. Di yang kemarin ya? Bisa Jawa saget boso. Jadi campur-campur. Apa tuh? Boso Jawa saket, boso Sunda yo saket. Niku kan boso leluhur kulo Indo yo saket. Matur suwun kali hatur nuhun sadayana. Bahasa Jawa bisa, keren bahasa Sunda ya bisa. Keren gitu campur-campur. Timur Barat bisa, keren. Nice. Brother Rian Andriana. Next ada dari Nita Tea, numpang komen ya Mang Ojol. Halo Nyomang Santu People, selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. I love you all. Soal Yesi. Why? Gitu dong. Why? Nextnya Nyo. Always in here Bunyo and Pak Mang. Yes. Sekian terima kasih. Udah segitu doang. Bisa ada pantun-pantun ya. Iya. Nextnya dari Agnes TV 86. Numpang naik ojol ya. Hehe. Canda. Numpang lewat alias masuk TV YouTube-nya Nyomang ya. Boleh. Ayo Nyomang, aku cuma mau absen ya. Sebenarnya selalu nonton cuma tidak komen karena kadang kebanyakan komennya panjang. Ini aku cuma geli lihat rumahnya Yesi kotornya minta ampun. Tadi aku nonton video Kang Redi. Ya ini barusan astaga rumahnya Yesi kotornya, kamarnya berseleраkan. Ampun dah, cewek pengotor banget gitu. Iya loh Herman aku. Padahal umurnya 25 tahun loh. Maaf kepanjangan usia. Enggak, segini mah masih oke gitu. Tapi bener setuju, kotor gitu. Ya kalau Mamang ada di situ ya, masih oke tapi kotor. Iya gitu. Herman, aku tuh Herman gitu. Abis Nyo? Abis? Di closing thank you juga berarti Nyo. Iya, terima kasih buat para Sultan Santu yang sudah memberikan sawer-sawer dia di Super Thanks. Dan terima kasih juga sudah memberikan komen-komen, views, salam, meramaikan, salam, aspirasi dan semua-muanya. Terima kasih banyak pokoknya Maya. Kita tidak akan bisa seperti ini tanpa kalian, Santu People. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, monggo di closing. Lanjutin komen seperti biasa. Nyonya dan Mama. Dua sampai mangkok. Cabut dulu dan ciao.